Kenapa sih hidup membiara? Kenapa jadi imam? Mungkin pertanyaan itu diajukan oleh banyak orang. Paling kurang itu tersimpan dalam hati mereka. Banyak juga jawaban yang bisa kita terima dari orang-orang yang hidup membiara atau menjadi imam. Tetapi karena hidup membiara atau menjadi imam adalah panggilan, dan panggilan pada dasarnya adalah rahmat, maka semuanya berasal dari Tuhan. Tuhanlah yang memanggil, dan Tuhan memanggil setiap orang untuk mengalami kebahagiaan. Bahagia sekali kalau bisa melayani orang lain, baik dalam masalah maupun dalam berbagai hal yang bisa dikerjakan, bisa bermanfaat bagi orang lain. Sejak tahun 1957, ya, 63 tahun. menggembirakan bahwa saya mendapat kepercayaan dari pembesar saya, baik provinsial maupun uskup yang di mana saya hidup. Ora et labora, itu yang menarik saya. Dan kenyataannya pada umumnya sampai sekarang ini, pada umumnya terutama di Wisma ini nyata-nyata saksi nyata bagi saya, ungkapan nyata ya, Bang Frater hubungannya baik, persaudaraannya baik. Ini kegembiraan dari saya. Yang paling membahagiakan saya di Karmel adalah bahwa saya tinggal di keluarga. Saya melihat ada bapak, ada ibu, dan terutama ibu Bunda Maria sebagai ibu saya juga. Di Karmel, Urdo, para saudara, Santa Perawan Maria dan Bunda Karmel. Saya anak kemati. Sejauh saya ingat, harus sekitar tahun 50-an masuk Karmel Novisia di Batu di Malang. Justru dalam pengalaman bergembira menjadi imam sebagai imam Karmelit. Hidup dalam sebagai imam tetapi dalam kebersamaan dengan yang lain, yaitu di komunitas Karmelit dimanapun saya merasa kasih gembira. Pengalaman saya di Indonesia sendiri itu baik di Jawa maupun di Sumatera atau dulu di Eropa, di Belanda pun itu toh merasa di antar imam Karmelit itu tetap menggembirakan, merasa tidak sendirian bersama dengan banyak lain. Itu. Jadi di situ letak kegembiraan, dapat ikut bersama sebagai Karmelit bersama lainnya toh menggembirakan. Jadi sekarang saya 87 tahun, saya akui saya tetap kerasan merasa gembira di Karmelit. Meskipun Menyalahkan saya salahkan dan menyalahkan. Ya ikut salah. Oh, kesalahan. Ini peran penting. Pokoknya kalau salah bukan saya. Berapa yang membuat salah? Turun terus, dadanya turun terus. Karena kami ini betonan lama. Pabrik. Tak bisa apa-apa itu kan. Ya kok aneh saya itu. Kok ditutupi apa ditutupi? Semua apa itu? Pakai Modalnya menjual berapa juta di sini tuh? Jaya. Wah, sekolah ini. Wah, bahaya itu. Menolong aku, Tuhan, perhatikanlah hamba-Mu, kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan
sepanjang segala abad. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam. Tuhan, kasihanlah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanlah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai penantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Aku mengenangkan segala karyamu dan merenungkan perbuatan tanganmu. Pada awalnya memang tidak ada keinginan atau motivasi yang murni ketika kita mau masuk biara. Tapi dalam proses perjalanan itu kita dimurnikan melihat keinginan umat, kebutuhan umat. Ada banyak umat yang menaruh harapannya pada kehadiran seorang imam. Sementara jumlah imam itu sangat terbatas. Karena itu disitulah saya merasa terpanggil untuk ambil bagian dalam tugas panggilan sebagai imam dan juga sebagai ikan. Jadi bekerja untuk berbuat sesuatu untuk orang lain itu lebih membuat saya lebih happy, lebih bisa berarti daripada kalau saya bekerja untuk diri sendiri. Saya masuk biara itu awalnya karena tertarik dengan figur seorang Romo yang ternyata adalah Romo dari Karmel. Dan itu yang membuat saya sangat tertarik untuk kepingin masuk biara. Terlebih karena kontemplasi dan persaudaranya. Nah, itu aja kira ya. Sekali lagi, Tuhan memanggil setiap orang untuk mengalami kebahagiaan. Hidup membiara dan imamat merupakan bukti nyata kasih Tuhan kepada umatnya. Dengan berbagai cara, Ia memanggil orang-orang seturut rencana kasih-Nya. Kepada mereka yang menjawab panggilan-Nya, Ia memberikan kebahagiaan berlimpah. Mau bahagia? Yuk, jawab panggilan Tuhan.